Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, teman-teman, alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul kembali walaupun dengan media Zoom ya. Ini mohon maaf kameranya on off ya karena sinyalnya kurang stabil ya, dan juga ada teman-teman yang mau bergabung jadi agak terganggu ya sinyalnya. Oke. Alhamdulillah kita ada pertemuan keempat ya. Bentar lagi kita bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa maksimal ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai koperasi dan UMKM ya teman-teman ya. Bismillah, mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Oke, apa-apalah nggak keluar ininya ya, nggak keluar gambarnya. Koperasi dan UMKM. Nah, ini kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 1998 ya. Nah, sebelum krisis pertumbuhan Indonesia itu cukup tinggi yaitu 7,4% ya. Nah, pada saat krisis kita terpuruk menjadi minus 13,1%. Sektor industri manufaktur yang paling terpuruk karena krisis tersebut. Kenapa sih manufaktur? Karena manufaktur itu dia industri yang membutuhkan bahan baku ya. Jadi memproduksi barang dari barang mentah, barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, dari bahan mentah ya, dari barang setengah jadi itu membutuhkan bahan-bahan ini ya. Jadi gini, ketika dia jadi barang setengah jadi itu butuh bahan lagi ya. Jadi ada prosesnya ya, manufaktur itu panjang ya prosesnya. Nah, setiap prosesnya ini membutuhkan bahan baku. Nah, bahan bakunya ini terkadang adanya dari luar negeri ya. Nah, kalau dari luar negeri berarti bayarnya pakai dolar ya. Nah, kalau bayarnya pakai dolar berarti harus tukar rupiah dengan dolar kan. Nah, kalau dia tukar rupiah dengan dolar, kalau dolarnya lagi mahal, lagi tinggi, otomatis bangkrut ya. Otomatis nggak bisa bayar. Nah, makanya manufaktur itu terpuruk ya. Lalu di akhir tahun 2001 pertumbuhan mulai meningkat ya 3,3% ya. Ketika itu nilai tukar dolar ya yang semula sampai anjlok pada level 15.000 ya itu mulai kembali meningkat sampai level hampir 8.000 ya di pemerintahannya Bapak Baharudin Yusuf Habibie ya almarhum ya. Beliau dapat kembali mengangkat ya nilai tukar dolar yang semula terpuruk sampai di level 15.000 ya sudah naik kembali ke level 8.000 ya. Lalu kontribusi output industri manufaktur itu juga mulai meningkat ya. Lalu kontribusi output industri manufaktur dan adanya share output UB yang terus menurun dari 62% tahun 1996 menjadi 45,7% pada tahun 2000 ya. Nah, share output dari UK dan UM ini ya, upah minimum ya, cenderung meningkat dari 17,7% dan 20,3% tahun 1996 menjadi 29% dan 25,3% pada tahun 2000. Nah, ini penyerapan tenaga kerja ya. Tingkat tenaga kerja UKM yang jauh lebih besar, usaha besar ya, lebih besar daripada usaha besar. Kemarin kita juga sudah sedikit membahas ya bahwa sektor UMKM ini ya usaha menengah ini ya dia lebih besar menyerap
dibandingkan dengan usaha besar ya. Jadi persentasenya penyerapan tenaga kerja usaha kecil dan mikro cenderung lebih meningkat ya. Nah, sementara persentase penyerapan tenaga kerja usaha besar ya cenderung menurun ya. Kenapa? Karena usaha besar atau UB ini ya dia industri yang padat modal. Nah, sedangkan modalnya sendiri itu dari pinjaman ya. Kenapa terus menurun? Karena pinjamannya menggunakan dolar ya, mata uang dolar, pinjaman luar negeri. Nah, sehingga dia makin menurun. Sedangkan UKM unit usaha kecil dan mikro ini atau usaha menengah ini dia makin meningkat ya. Jadi usaha kecil itu lebih besar pada usaha menengah dan dia lebih besar pada usaha besar ya. Nah, inilah kenapa pentingnya adanya UMKM ini gitu ya, karena dia makin meningkat ya dari tahun 1998. Nah, penyerapan tenaga kerja pun juga demikian ya. Pada penyerapan tenaga kerja oleh usaha kecil dan mikro ini didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri pengolahan. Bangsa penyerapan tenaga kerja usaha besar didominasi oleh sektor industri pengolahan ya, pengolahan. Kurang solid kaitan antara industri pengolahan dengan sektor primer ya, khususnya sektor pertanian, di mana konsentrasi usaha kecil mikro itu cukup besar ya. Padahal harusnya ya ketika usaha kecil mikro ini meningkat, harusnya usaha besar juga ikut meningkat. Karena mereka kan mengolah dari mana? Dari ini kan, dari hasil pertanian. Nah, ini yang menjadi suatu tanda tanya ya. Kenapa kok bisa ada semacam jurang pemisah gitu ya antara usaha kecil mikro ya atau usaha menengah kecil dan mikro dengan usaha besar. Nah, seharusnya ketika UMKM ini meningkat, harusnya usaha besar juga meningkat. Kenapa? Karena dia mengambil bahan emang dari mana gitu kan kalau bukan dari UMKM. Nah, ini jadi pertanyaan kan. Ya sama seperti sekarang ya. Di negara yang hasil nomor 1 sawit di dunia, tapi kenapa malah minyak sawitnya langka dan mahal ya. Nah, itu adalah 7 keajaiban dunia ya. Kesimpulannya, unit usaha kecil mikro ini mampu menyerap banyak tenaga kerja, mengatasi pengangguran, dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun kontribusi terhadap pertumbuhan ekonominya masih rendah. Ya, kenapa masih rendah? Karena dia modalnya juga masih rendah, sehingga ya sebesar-besarnya nggak akan bisa menyaingi besarnya usaha besar gitu ya. Bagaimana mewujudkan UKM yang tangguh dalam pengertian mampu menyerap banyak tenaga kerja dan pemerataan pendapatan sekaligus memandu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, bagaimana nih mewujudkan usaha kecil mikro yang tangguh dan pengertian mampu menyerap banyak tenaga kerja? Dia kan berpotensi banget tuh ya, karena padat karya kan. Nah, membutuhkan banyak tenaga kerja dan pemerataan pendapatan sekaligus memandu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Strategi umum pengembangan UKM ya, unit usaha kecil dan menengah, yaitu membangun lingkungan yang kondusif, yaitu adanya penegakan hukum yang memihak pada usaha kecil dan mikro ya. Lalu adanya penyederhanaan sistem ya. Nah, ini kadang-kadang sistem terlalu berbelit-belit ya, terlalu birokrasi ya. Ketika mau izin ini harus melewati berapa meja gitu kan. Satu mejanya berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, ini menjadi hambatan gitu dalam pengembangan UKM. Nah, ya sama ya, penyederhanaan jumlah perizinan ya. Harus izin ini, izin itu, izin A, izin B, izin C, izin D. Kebanyakan perizinannya akhirnya modalnya habis cuma buat bikin izin doang ya. Nah, ini juga menjadi suatu PR ya, tanda tanya buat kita agar perizinan itu menjadi lebih murah, menjadi lebih simpel ya. Nah, sehingga kita mudah untuk membuka UMKM yang memiliki izin ya. Penataan kelembagaan, konsolidasi institusi birokrasi ya. Dulu ada namanya pelayanan satu pintu ya. PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Dulu itu pernah ada ya, tapi nggak tahu sekarang. Lalu penyempurnaan peraturan perundangan ya. Nah, perundang-undangan peraturan mengenai UMKM itu lebih disempurnakan lagi sehingga tidak adanya
apa ya, tumpang tindih pasal, yang satu pasal mengatakan itu benar, yang pasal lagi mengatakan itu salah. Nah, ini juga menjadi suatu hambatan ya buat pengusaha UMKM, dan akhirnya apa? Mereka tidak sesuai dengan undang-undang karena mereka sendiri juga bingung undang-undangnya itu seperti apa gitu kan. Lalu investasi sumber daya manusia ya. Nah, sumber daya manusia dalam UMKM ini masih sangat minim ya, masih sangat kecil sekali yang memiliki skill, yang memiliki keahlian ya. Sehingga diperlukan investasi sumber daya manusia yang memiliki yang skill yang bagus, memiliki kemampuan yang baik ya. Lalu investasi di bidang teknologi terapan ya, di bidang teknologi terapan. Jadi yang langsung bisa digunakan oleh para pengusaha UMKM ya. Lalu industrialisasi pedesaan. Nah, ini juga bagus ya. Industrialisasi pedesaan itu bukan berarti merubah desa jadi daerah industri, bukan. Maksudnya gini, petani di Filipina, saya pernah cerita ya, mereka itu ketika memanen hasilnya, mereka langsung membuat packagingnya, mempaketkannya, dan mereka langsung mengirimkan itu ke negara-negara luar gitu ya, langsung mengekspor. Nah, maksudnya itu di situ ya, industrialisasi itu jadi para petani itu ya, penduduk desa itu dia langsung mengekspor barangnya gitu, tidak atau langsung ke tangan konsumen gitu. Jadi bukan panjang di tangan distributor ya. Kita ini kan kadang-kadang panjangnya di distributornya kan, dari petani ke pengepul ya, pengepul belum ngumpul lagi nanti ke gitu, ke agen. Dari agen masuk ke ke Bulog ya, ada Bulog, terus masuk lagi ke distributor ya, distributor masuk ke agen. Dari agen masuk ke pengecer baru ke konsumen. Itu kan panjang banget kan. Nah, yang seperti itu tuh yang harusnya dipangkas ya. Jadi dari produsen petani itu harus ke konsumen langsung, baik itu domestik maupun yang luar negeri gitu ya. Nah, strategi pemasaran produk UKM atau UMKM ini ada 4 aspek penting, yaitu produknya, harganya, tempat, dan promosinya ya. Nah, pertama produknya ya, dia harus jelas. Produknya ini bagaimana nih membangun strategi produk, membangun ide produk. Produksilah produk yang telah ada yang sesuaikan kebutuhan konsumen ya. Misalkan sembako gitu ya. Nah, terus apa lagi? Jadi barang-barang memang dibutuhkan masyarakat itu, minyak goreng gitu ya. Terus dan ini kita sesuaikan nih ya, harus sesuaikan tuh biayanya ya, jangan terlalu mahal. Lalu mendahulukan produk yang memiliki pasar, niche produk ya. Membandingkan antara keuntungan dan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, kenapa? Agar mudah dijual ya. Kalau susah dijual, nanti biayanya besar. Biaya apanya? Biaya pemeliharaan, biaya gudang, ya kan? Nah, itu akan menjadi hambatan dalam memasarkan ya. Lalu mengembangkan produk baru yang dipelajari dari reaksi konsumen over time ya. Nah, ini contoh ya, biasanya tuh gadget ya. Zaman sekarang tuh gadget tuh barangnya belum ada, iklannya udah ada ya. Ini artinya membangun produk baru yang dipelajari dari reaksi konsumen. Konsumen gimana nih ketika mengeluarkan suatu produk yang belum ada tapi iklannya udah ada. Nah, dia ini memancing gitu ya. Lalu spesialisasi dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan konsentrasi hanya pada proses produksi ya. Nah, jadi spesialisasi ya, pengkhususan ya. Jadi dikhususkan. Nah, jadi ini ada suatu wilayah ya. Contoh misalkan kayak Cibaduyut. Nah, dia khusus memproduksi sepatu. Nah, sepatu Cibaduyut. Jadi kalau ngomong Cibaduyut itu ingatnya sepatu. Kalau ngomong sepatu ingatnya sama Cibaduyut ya. Nah, itu namanya spesialisasi ya. Jadi ada kekhasan setiap wilayah ya, atau Sangkuriang ya. Ketika bilang Sangkuriang langsung ingat sama Bogor gitu ya. Amanda, Brownies Amanda ingatnya sama Bandung gitu kan. Nah, itu namanya spesialisasi ya. Lalu strategi harga. Penentuan harga berdasarkan biaya produksi.
Nah, cost accounting ya biaya produksi plus profit atau margin. Nah, ini adalah murabahah ya. Biayanya, biaya pokoknya tambah margin. Nah, sehingga si pembeli dan si penjual dia sama-sama bernegosiasi pada profit atau pada marginnya ya. Lalu yang kedua, penentuan harga sesuai dengan harga yang diberlakukan oleh kompetitor. Nah, ini juga harus berhati-hati ya dalam menentukan harga sesuai dengan harga yang diberlakukan kompetitor ya. Terkadang kompetitor itu sengaja dia istilahnya itu bakar uang ya, bakar uang. Jadi biar beralih ke dia, nanti ketika kompetitornya udah mati semua ya, dia baru menaikkan harga seenak dia ya kan. Nah, ini bahaya sekali ini ya. Penentuan harga berdasarkan pada demand driven price itu harga yang penggerak, yang sebagai penggerak permintaan. Penentuan harga berdasarkan pada demand driven price. Nah, ini ada di mata kuliah ekonomi ini ya, mikroekonomi atau filsafat ekonomi. Ada istilah itu demand driven price, itu harga yang menggerakkan permintaan ya. Lalu penentuan harga berdasarkan pada diskriminasi antar kemampuan pasar ya. Bantuan harga berdasarkan diskriminasi antar kemampuan pasar. Kemudahan, nah lalu strategi tempat. Nah, kemudahan infrastruktur, jalan, listrik, dan telekomunikasi. Nah, tempat tuh harus yang mudah diakses ya, sehingga biaya untuk sampai ke pabriknya, sampai ke tangan konsumen itu tidak besar ya. Nah, listriknya juga ya yang mudah diakses ya. Dan juga berkomunikasi juga harus di tempat-tempat yang mudah. Jangan sampai ada tempat-tempat yang apalagi zaman sekarang zaman gadget kan, pakai sinyal. Kalau dulu masih pakai kabel ya, terus kan pakai sinyal. Nah, biasanya kalau di pegunungan itu agak-agak sulit ya. Kenapa agak sulit? Karena kehalang gunung ya, bukit ya, jadi sinyalnya kurang bagus. Lalu berdekatan dengan pelanggan dan bahan baku produksi ya. Konsentrasi populasi. Jadi berjualan di tempat yang ramai ya. Jangan berjualan di tempat yang sepi ya. Lalu kemudahan transportasi, ketersediaan angkutan umum ya. Nah, sehingga konsumen untuk dapat membeli produk itu dia mudah gitu kan. Karena banyak angkutan umum yang ke sana. Penyediaan tempat khusus bagi memasarkan produk-produk UKM oleh pemerintah. Jadi ada lokalisasi produk UKM gitu ya. Misalkan tadi itu ya, kalau jalan-jalan di Cibaduyut itu ada khusus untuk jual sepatu ya, ada jual tas atau apa gitu kan yang khas dengan daerah Cibaduyut gitu kan. Nah, terus apalagi nih misalkan jalan-jalan ke daerah Bogor gitu ya, itu ada khusus yang jualan makanan-makanan khas Bogor gitu kan. Seperti kalau bolunya misalkan Sakuriang atau Kujang atau apa gitu kan. Nah, itu dia jadi ada daerah-daerah khususnya ya. Nah, yang terakhir strategi promosi menggunakan metode individual firm ya, yaitu perusahaan secara individu dan masyarakat berkelompok ya. Jadi yang beli itu pertama ya kita dulu gitu loh ya. Keluarga kita dulu yang beli. Ya, itu jadi strategi promosi itu ya minimal keluarga tuh tahu kalau kita tuh jualan barang ini. Jangan sampai kita udah masuk di mana-mana nggak ada yang beli. Ternyata ya keluarga sendiri belum tahu kalau kita itu jualan. Nah, ini kadang-kadang kita suka malu kan sama saudara jualan sama orang lain, kita gencar tuh pemasarannya tuh di WA, di Instagram, di Facebook kan. Ternyata saudaranya sendiri nggak tahu kalau dia jualan. Nah, ini ya jadi ya kita harus minimal orang-orang terdekat kita dulu ya. Kalau bahasanya itu ring satunya dulu ya, ring satu udah kita data siapa aja nih ya. Nah, baru ke ring 2 saudara yang agak jauhan, nah baru ring 3 gitu kan. Nah, membangun trading house oleh swasta ya, rumah jual artinya apa? Kita berjualan dari rumah gitu ya. Berjualan dari rumah aja nggak usah terlalu ribet misalkan sampai nyewa-nyewa ruko yang mahal harganya. Nah, akhirnya malah habis biayanya di ruko. Menangkap outsourcing dan membangun networking ya. Adanya tenaga-tenaga dari luar ya, tenaga dari luar menjadi reseller ya, reseller ya. Nah, ini kita menjadikan reseller
orang lain ya yang menjual produk kita. Lalu menyelenggarakan pameran di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional secara konsisten dari aspek waktu dan penyelenggaraannya. Ya, ada pameran-pameran. Lalu maksimumkan penggunaan information and communication technology, adanya ICT ya. Karena itu udah gampang marketplace di Bukalapak, di Shopee, di mana lagi itu di Lazada ya. Ya banyak lah itu ya marketplace yang bisa digunakan secara gratis ya, dan kita juga mudah untuk memasarkannya. Nah, itu strategi promosi ya teman-teman. Oke, itu mengenai pertemuan kita ya hari ini mengenai strategi ya, strategi dari produk ya, strategi dari harga, pemasaran ya, dan juga dari tempat yang 4P itu ya, produk, price, place ya. Tadi apa aja yang terakhir promosi yang 4P ya. Oke. Nah, ini apakah sudah masih ini ya. Ya masih hang ya, masih kurang bagus nih di on cam-kannya kurang bagus nih. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, halo? Halo, halo, suara saya kedengeran? Kayaknya sinyalnya kurang bagus. Iya, Pak, ada, Pak. Kedengeran, Iya, Pak. Kedengeran, Pak. Oke, teman-teman, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah ya. Sebelumnya mohon maaf lahir batin, semoga nanti kita bisa bertemu ya di pertemuan berikutnya. Mohon maaf lahir batin karena akan bulan Ramadan ya, beberapa hari lagi, tinggal hitungan hari lagi. Dan terima kasih. Dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi